Baik, selanjutnya saya akan memanggilkan kawan kita yaitu Kawirya Adiwena dari Amnesty International. Untuk Kawirya, saya persilahkan. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! 4 tahun yang lalu, seorang pendeta senior, pendeta Yeremia Zanambani, terbunuh di Papua. Diduga, ditikam, dan ditembak oleh aparat keamanan. Teman-teman, itu bukan yang pertama kalinya terjadi di negara ini. Kasus itu diusut secara tidak transparan di dalam pengadilan militer, sehingga menyisakan ketidakadilan. Lagi-lagi, bukan yang pertama kalinya terjadi di negara ini. Sebelum pendeta Yeremia, kita tahu ada banyak lagi korban-korban yang meninggal di negara ini. Entah meninggal di daratan ataupun dibunuh di udara. Seakan-akan kematian dan pembunuhan adalah modus operandi. Seakan-akan negara ini tidak pernah berani betul-betul mengakui kesalahannya. Dan ketahuilah, negara yang tidak pernah berani mengakui kesalahannya adalah negara yang akan terkutuk untuk mengulangi kesalahan tersebut. Dan kita mengenal nama-nama korban itu. Dari Wiji Tukul ke Munir ke pendeta Yeremia. Dari Wasior ke Wamena dan Abepura dan Paniai. Setiap Kamis kita berdiri di sini dan kita bilang apa? Hidup korban. Jangan diam. Lawan. Dan tidak pernah ada yang berani mengakui kesalahannya. Tidak ada yang pernah berani dengan gagah bertemu dengan kita dan memberikan keadilan itu. Karena itu, kita akan terus meneriakkan kata-kata itu, teman-teman. Hidup korban. Jangan diam. Jangan diam. Jangan diam. Bahkan saat mereka pindah ke Kalimantan, kita akan terus meneriakkan karena kita akan mengejar mereka dengan keadilan. Kita akan mengusik tidur mereka dengan keadilan. Dan kita akan terus mengingatkan mereka akan dosa-dosa yang belum mereka berani akui. Jangan pernah lupakan nama-nama itu, teman-teman. Jangan pernah lupakan pendeta Yeremia. Jangan pernah lupakan Munir. Jangan pernah lupakan Wiji Tukul. Jangan pernah lupakan satu pun pelanggaran berat HAM masa lalu. Jangan biarkan negara ini terkutuk untuk terus menumpahkan darah warganya. Hidup korban. Jangan diam. Lawan. Baik, terima kasih untuk Kak Wirya. Selanjutnya saya akan memanggilkan kawan lain untuk berefleksi, yaitu ada kawan Marcel selaku kawan Papua. Silakan untuk menyampaikan refleksinya kepada kawan Marcel. Hidup korban. Jangan diam. Terima kasih kawan MC yang luar biasa. Selamat sore kawan-kawan semua. Hidup korban. Jangan diam. Jangan diam. Saya terkagum kawan-kawan semua berdiri di sini dalam satu solidaritas yang luar biasa, menunjukkan perhatian dan cinta terhadap manusia Papua hari ini. Pembunuhan terhadap pendeta Yeremia Zanambani adalah satu kasus dari ribuan kasus di tanah air Papua. Saya di sini berdiri kawan-kawan
posisi aktivis, juga sebagai koordinator grup aksi Amnesty Papua. Tetapi jauh lebih dalam hati dan pikiran saya ini juga kawan-kawan melihat dengan seperti terlihat di luar ini, saya hitam. Kawan-kawan, kematian Pendeta Yeremia Zanambani dengan aktivitas kawan-kawan di sini melalui kamisan yang diselenggarakan ini, satu kebanggaan yang anak-anak dan generasi Papua mencatat kepada kawan-kawan semua. Terima kasih dan luar biasa. Sebagai kaum korban yang dari waktu ke waktu, dari periode ke periode, kalau saya menceritakan selain dari data-data yang diekspos oleh lembaga-lembaga, oleh LSM, termasuk pemerintah, saya hidup di dalam narasi kekerasan kawan-kawan, memori penderitaan. Orang tua kalau sore akan menceritakan untuk membawa kita ke dalam tidur dengan catatan tentang cerita masa lalu. Tidak hanya perbuatan Indonesia kawan-kawan, Belanda sekalipun termasuk Jepang punya cerita tentang bagaimana mereka melakukan kekejahatan terhadap kemanusiaan. Kita masih menyimpan di tempat ini, di dalam memori kita kawan-kawan. Sehingga ketika kawan-kawan melalui kegiatan ini mengingatkan saya tentang sosok Pendeta Yeremia ini, sebenarnya dia tidak tahu apa-apa berurusan dengan politik. Kalau dia dialasankan dibunuh karena politik, dia satu-satunya yang selalu mendampingi korban yang saya sebut itu tadi, dari waktu ke waktu. Terakhirnya tahun 2000, kawan-kawan yang memperingati sekarang sudah masuk 4 tahun ini, itu masa di dalam dia masih harus memproteksi rakyat sipil pada waktu itu kawan-kawan. Pembunuhan terhadap dia itu masih dalam proses proteksi ini sebagai bagian dari peran sebagai pengayom, juga sebagai gembala bagi umat-umat kawan-kawan. Di sini saya mau kasih tahu, di Papua yang menjadi pelindung bukan negara, yang melindungi rakyat adalah para pelayan-pelayan umat gereja. Intan Jaya kasus ke kasus tahun 2024 belum selesai. Yang selalu menjadi pelindung di sana pastor-pastor kawan-kawan, pendeta-pendeta yang selalu pergi lari ke gereja. Tidak ada tempat lain untuk perlindungan dan pengamanan mereka, masyarakat sipil. Terakhir, kasus tentang operasi Paniai kawan-kawan kemarin. Ini kita masih mencatat sebagai operasi. Saya masih di sana. Masyarakat sipil itu mengungsi ke gedung gereja yang namanya Paroki Salib Suci Madi. Mereka menyembunyi di situ. Dalam peroperasian itu ada 2 orang ditembak. 2 orang, satu itu betul dia adalah bagian dari gerakan pro merdeka. Tapi yang satu yang diklaim oleh aparat keamanan melalui komandan Satgas Operasi Damai Kartens, dia adalah rakyat sipil murni. Ini catatan-catatan yang kawan-kawan supaya bisa paham bahwa hari ini media sedang mainkan, menggiring kawan-kawan propaganda-propaganda untuk melihat apa yang terjadi di Papua sebagai satu bagian yang harus dimendiskreditkan. Saya berharap tentu saja kehadiran kawan-kawan semua yang ditunjukkan ini menolak dan melawan soal media-media mainstream yang mengkaburkan situasi kebenaran di Papua. Kehadiran saya di tempat ini juga kawan-kawan, selain kita bicara tentang kemanusiaan, soal urusan dengan penembakan, pembunuhan dan lain-lain, juga kalau kita mencermati sosok dari
Pendeta Yeremia Jarambani, dia juga termasuk dari turunan ras dan bangsa Papua, bangsa Melanesia. Karena itu kita juga melihat Papua itu dari kacamata masyarakat adat, kawan-kawan. Apa yang tadi kawan Putri sampaikan, hari ini rakyat Papua, terutama masyarakat adat Papua dari suku Auyu, suku Moi, sedang berjuang untuk mempertahankan hutan adatnya dari rampasan dan perampokan negara bersama perusahaan di sana. 22 juta hektar tanah akan dihancurkan oleh perusahaan yang didatangkan lebih dari 46 yang sementara ini sudah disiapkan oleh negara melalui menterinya. Ada 2.000 eskavator kawan-kawan sudah disiapkan dan akan habiskan 20 hektar tanah. Masyarakat adat hidup bergantung pada tanah dan hutan, bukan bergantung pada negara. Negara hanya bisa datang sesekali, tapi masyarakat adat hidup bergantung sepanjang sejarah sebelum negara ada di Papua. Dan catatan-catatan ini tidak pernah dicatat, tidak pernah dilihat oleh mata negara. Padahal di sana tidak hanya soal urusan makan minum kawan-kawan. Masyarakat adat Auyu, Marin, di Merauke melihat tentang hutan juga bagian dari totem, tempat-tempat sakral. Ada di sana ribuan bahasa yang timbul, kata-kata yang muncul karena interaksi hidupnya masyarakat adat dengan hutan yang terus-menerus mereproduksi tentang bahasa, pengetahuan, adat istiadat, dan lain-lain. Karena itu kita mendukung dengan apa yang tadi disampaikan oleh kawan Putri, bahwa masyarakat adat harus diperhatikan oleh negara melalui undang-undang yang memproteksi seluruh kekayaannya mereka, tanah adatnya dan keberadaannya adat. Kita tahu negara ini sebelum lahir dan berkontak dengan segala bentuk kelahiran kehidupan modern, kita masih akrab padu dengan kehidupan tanah kawan-kawan. Masyarakat adat itu jauh melampaui zaman ke zaman. Tapi hari ini diperhitungkan mereka sebagai kelompok yang terbuang dari akses-akses kebijakan publik yang sementara ini berjalan kawan-kawan. Kemudian kawan-kawan, poin yang ketiga saya ingin sampaikan di sini menyangkut dengan kehancuran lingkungan dan kehidupan masyarakat adat, juga termasuk kasus pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia Jarambani. Belum adanya implementasi dari undang otonomi khusus kawan-kawan. Belum ada penyusutan kasus-kasus karena belum ada implementasi undang-undang Otsus. Roh dari undang-undang Otsus itu bicara tentang menempatkan harga diri dan martabat manusia Papua diakui, dilindungi, dan diberdayakan. Apa bentuknya kawan-kawan? Sampai hari ini belum ada pengadilan HAM di Papua. Belum ada KKR, Komisi Rekonsiliasi, Komisi Kebenaran dengan Rekonsiliasi. Padahal itu amanat undang-undangnya belum dipecahkan ini kawan-kawan. Bukan hanya soal makan, minum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Masyarakat adat masih, orang Papua masih hidup bergantung pada alam. Mereka bisa dapat makan minum di sana, mereka bisa dapat obat di sana, mereka bisa dapat pendidikan dari apa yang mereka lihat di alam. Tapi hari ini soal harga diri manusia yang terus diinjak-injak karena penerapan hukum yang belum terapkan di Papua kawan-kawan. Barangkali 3 poin yang ingin saya mau sampaikan. Saya juga melalui ini saya mengakhiri dengan tetap semangat kawan-kawan yang terus mengawal kasus-kasus. Tanjung Priok minggu lalu kita sudah rayakan, Semanggi 1, 2, kemudian banyak kasus-kasus lain. Bersama solidaritas kita tetap kawal sampai kapanpun, kecuali tubuh dan nyawa ini hilang. Kalau selama masih ada, hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Terima kasih kawan Marcel atas refleksinya, yang mana
kita juga melihat bahwasannya dari apa yang telah kawan Marcel katakan, negara menjadi pelaku yang justru melanggengkan kekerasan terhadap masyarakat, terhadap warga-warganya lewat berbagai konstitusi yang semena-mena diubah dan juga lewat aparat penegak hukumnya yang juga tidak pernah transparan dalam pengadilannya. Selanjutnya saya akan memanggil kawan Yahya dari Kontras untuk memberikan refleksinya atas kasus-kasus pelanggaran HAM. Pada kawan Yahya, dipersilakan. Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Ya, sebelumnya teman-teman, saya meminta tolong bagi teman-teman yang memegang poster Bapak Pendeta Yeremia, tolong berdiri dan berada di depan barisan. Teman-teman, Papua menjadi epicentrum tindak kekerasan ataupun juga pelanggaran HAM di Indonesia. Banyak sekali peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM, peristiwa-peristiwa kekerasan, penyiksaan, dan lain-lain terjadi di Papua. Salah satunya seperti yang sedang kita bahas hari ini, yaitu adalah kasus pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia. Sebelum itu, mungkin untuk memberikan gambaran atas kasus yang menimpa Pendeta Yeremia, penting juga untuk diingat bahwa apa yang terjadi merupakan rentetan peristiwa. Bukan hanya satu peristiwa terhadap pembunuhan Pendeta Yeremia, tapi sebelumnya juga didahului oleh adanya penghilangan orang secara paksa terhadap dua masyarakat Papua lainnya, yaitu Apinus Zanambani dan juga Luther Zanambani, yang terjadi juga di tahun 2020 lalu. Ketika itu, Pendeta Yeremia dengan lantangnya menyatakan bahwa dia ingin mempertanyakan di mana sebetulnya letak atau keberadaan dari kedua sosok tersebut. Jika memang dirinya masih ada, tolong ditunjukkan, dan jika memang sudah tidak ada, tolong untuk diberitahukan di mana letak kuburannya. Namun sepertinya keberanian Pendeta Yeremia tersebut justru pemerintah ataupun juga aparat melakukan tindak yang sangat tidak manusiawi. Tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 6 sore, Pendeta Yeremia ditemukan telah tergeletak dengan luka tembak dan luka tusuk di sekujur tubuhnya yang ditemukan oleh istrinya sendiri. Beliau ditemukan berada di wilayah Kampung Bomba yang merupakan wilayah perkebunan dan juga kandang babi miliknya. Lalu selanjutnya, dari kasus ini, dari kasus Pendeta Yeremia, ditetapkan setidaknya 3 pelaku yang diadili di Peradilan Militer Jayapura. Ketiganya dinyatakan terbukti secara sah telah melakukan pembunuhan. Namun, anehnya, vonis yang diberikan terhadap ketiga pelaku ini sangat ringan. Mereka bertiga hanya divonis 1 tahun penjara. Bisa teman-teman bayangkan itu. Aparatnya militer, mereka yang seharusnya memiliki tugas untuk menjaga kedaulatan negara, mereka yang seharusnya dapat menjadi benteng pertahanan negara, justru menjadi aktor pembunuhan dan divonis sangat ringan oleh peradilan militer. Kami, baik Kontras ataupun juga koalisi masyarakat sipil lainnya, lembaga-lembaga lainnya, selalu menyuarakan bahwa peradilan militer bukanlah ranah atau tempat yang ideal untuk mengadili para tindak pidana yang berasal dari anggota militer untuk diadili. Mengapa demikian? Karena selama ini undang-undang yang dipakai, Undang-Undang 31 tahun 97, memiliki banyak sekali catatan atau memiliki banyak sekali kelemahan dalam implementasinya. Dalam konteks hak asasi manusia, kedudukan peradilan militer selalu
kami kritisi. Karena selama ini peradilan militer tidak dapat memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang independen, imparsial, dan juga adil. Bahkan dalam proses pelaksanaannya cenderung tertutup dan tidak akuntabel, sehingga menyebabkan para korban ataupun juga pihak-pihak yang dirugikan sangat kesulitan untuk mendapatkan informasi ataupun juga akses terhadap kasus yang mereka alami. Banyak sekali kasus yang diadili di peradilan militer dan pada ujungnya vonis-vonis tersebut justru vonis yang sangat ringan, yang pada akhirnya menyebabkan rantai impunitas terus diperpanjang hingga sampai saat ini. Lalu penting juga untuk teman-teman ketahui bahwa peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua juga tidak dapat dilepaskan oleh pendekatan keamanan ataupun juga pendekatan militeristik yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Bahwa aparat-aparat militer, TNI dan juga Polri terus diterjunkan ke Papua tanpa adanya landasan hukum yang jelas. Papua selama ini padahal setelah ditetapkan bukan sebagai daerah konflik, tidak ada ketetapannya. Lalu juga bahkan TNI, bila kita merujuk kepada undang-undang TNI memiliki dua tugas. Yang pertama tugas untuk operasi militer perang dan juga operasi militer selain perang. Yang dimana untuk menjalankan OMSP, operasi militer selain perang, harus didasarkan oleh keputusan politik dari pemerintah, yaitu Presiden dan juga DPR RI. Namun hingga sampai saat ini, pemerintah ataupun juga Presiden tidak pernah mengeluarkan keputusan ataupun juga kebijakan yang menetapkan bahwa Papua itu ditetapkan sebagai daerah konflik. Sehingga sudah seharusnya kita katakan bahwa penerjunan aparat militer ke Papua selama ini adalah tindakan yang ilegal yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kenyataannya selama ini pendekatan militeristik yang dilakukan oleh pemerintah tidak menyelesaikan akar konflik yang selama ini terjadi di Papua, yang justru menimbulkan pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya, yang menyebabkan tingginya angka penyiksaan, angka kekerasan, bahkan pengungsi, yang membuat masyarakat Papua menjadi pengungsi di tanah mereka sendiri. Sangat ironis memang. Negara selalu mengagung-agungkan Jokowi, selalu membangga-banggakan bagaimana dia selama ini menjadi presiden yang aktif pergi ke Papua. Dia selama ini membangga-banggakan bahwa pembangunan yang selama ini di Papua yang dilakukan di Papua dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Yang padahal hal tersebut tidaklah dirasakan secara langsung, atau bahkan mungkin bukanlah permasalahan atau bukanlah hal yang diinginkan oleh masyarakat Papua. Untuk itu, seharusnya pada hari ini mungkin harus juga terus kita sampaikan bahwa berkaca dari kasus Pendeta Yeremia, kasus penghilangan paksa dan pembunuhan terhadap Apinus dan Lukas Zanambani, kasus penyiksaan di puncak Papua, di Puncak Jaya, medio Maret 2024 lalu, kasus penyiksaan terhadap 2 remaja di Yahukimo, Februari 2024, lalu jangan lupa juga kasus Biak, jangan lupa juga kasus Paniai. Itu semua disebabkan oleh tidak adanya evaluasi terhadap kebijakan yang selama ini diterapkan di tanah Papua. Terlebih, aparat selama ini merasa atau memiliki sudut pandang rasisme. Hal ini ditunjukkan bagaimana masyarakat Papua selalu distigmatisasi, tergolong atau terhadap kelompok bersenjata, TPN PB OPM, yang pada akhirnya menyebabkan banyaknya peristiwa extrajudicial killing, yang menyebabkan banyaknya masyarakat Papua yang dibunuh di luar proses hukum tanpa adanya pembuktian. Bahkan bila kita kembali ke kasus Pendeta Yeremia, bisa teman-teman cek, ada pernyataan dari salah satu petinggi TNI yang menyatakan bahwa Pendeta Yeremia dibunuh atau tertembak oleh anggota TPN PB OPM. Itu menunjukkan bagaimana selama ini negara sebagai pemerintah ataupun juga mereka aparat TNI juga Polri sebagai sosok yang pengecut,
Mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat. Mereka justru melemparkan tanggung jawab mereka. Mereka bahkan justru bersembunyi di balik batu. Mereka justru memfitnah pihak-pihak yang sebetulnya tidak terlibat atau bahkan bukan merupakan pelaku dari pembunuhan itu. Banyak sekali kasus yang justru dilimpahkan atau bahkan difitnah kepada orang-orang atau pihak-pihak lainnya. Untuk itu di forum ini penting rasanya untuk saya sampaikan, berkaca dari banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM, banyaknya dari kasus-kasus kekerasan, penyiksaan dan lain-lain yang dilakukan oleh aparat TNI Polri di Papua, sudah seharusnya pemerintah melakukan evaluasi secara total terhadap paradigma, terhadap kebijakan yang selama ini diterapkan di Papua. Lebih lanjut, pemerintah juga harus segera untuk merevisi undang-undang yang dirasa selama ini menjadi permasalahan dan yang menciptakan impunitas dalam proses-proses penegakan hukum, yaitu pemerintah harus segera merevisi Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer. Karena selama ini undang-undang itulah yang menjadi pelindung ataupun juga undang-undang yang digunakan oleh mereka pengecut-pengecut ini untuk berlindung dari tindakan-tindakannya. Pemerintah harus mengambil langkah tegas. Pemerintah harus dapat melakukan, memenuhi ataupun juga dapat menunjukkan tugas mereka sebagai pemangku kewajiban dari hak asasi manusia, yaitu untuk menghormati, untuk melindungi, dan juga untuk memenuhi hak asasi manusia. Dan terakhir, pemerintah juga harus merubah pendekatan atau paradigma militeristik dengan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis, yaitu dengan dibukanya ruang-ruang dialog, yaitu dengan dibukanya ruang-ruang diskusi dengan masyarakat-masyarakat, dengan semua elemen yang ada di Papua, guna mencari ataupun juga guna mendapatkan letak akar permasalahan sehingga hal tersebut dapat diperbaiki dan dapat memberikan rasa keadilan dan juga kedamaian dan pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat Papua. Hidup korban! Jangan diam! Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kawan Yahya dari Kontras yang telah mengingatkan kita bahwasannya penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari memberikan keadilan kepada korban-korban pelanggaran HAM. Dan juga hukum justru menjadi alat bagi negara untuk merepresi masyarakat, untuk merepresi warga dan kelompok-kelompok yang marginal semakin termarginalkan. Untuk selanjutnya, saya akan memanggilkan salah satu kawan dari Amnesty, yaitu Bang Usman Hamid. Kepada Bang Usman dipersilakan untuk memberikan refleksinya. Hidup korban! Jangan diam! Selamat sore kawan-kawan semua. Sebenarnya sore ini saya hanya ingin jadi peserta, tapi tadi Bu Sumarsi menodong saya untuk ikut bicara. Jadi saya agak gak enak, tadi sudah ada Wirya, ada Marcel. Bu Sumarsi meminta saya untuk memberikan semacam refleksi tentang pilkada serempak. Saya akan coba. Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Kalau kita lihat orasi-orasi tadi, sebenarnya Pendeta Yeremia Zanambani yang kita kenal bukan hanya seorang pendeta yang baik, yang dibunuh dengan cara yang keji di luar hukum, bukan hanya orang yang peduli terhadap jamaahnya, terhadap masyarakatnya, tapi dua orang yang disebut Bung Yahya tadi, Apinus dan Luther Zanambani, adalah dua keponakannya. Jadi itu artinya Yeremia Zanambani adalah seorang paman yang baik. Bagaimana kita letakkan ini di dalam konteks politik pilkada?
pilkada adalah mekanisme politik di mana kita bisa menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah, provinsi, kota madya, maupun juga kabupaten. Di dalam kasus Yeremia Zanambani, kita bisa melihat pentingnya posisi kepala daerah. Dalam kasus pendeta Yeremia Zanambani, pada mulanya pemerintah pusat menolak keterlibatan negara atau aparatur negara di dalam pembunuhan Yeremia Zanambani. Bahkan TNI yang diduga kuat terlibat di dalam pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani maupun juga 2 orang keponakan pendeta Yeremia Zanambani membantah keterlibatannya itu. Bahkan laporan Denpom setempat menjelaskan yang membunuh pendeta Yeremia Zanambani, yang membunuh 2 keponakan pendeta Yeremia Zanambani adalah OPM, adalah TPNPB yang dikemas di dalam sebutan KKB. Gubernur Papua tidak terima dengan kesimpulan itu. Gubernur Papua membentuk tim independen investigasi untuk pendeta Yeremia Zanambani. Hasilnya adalah bukan hanya pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga disimpulkan dugaan keterlibatan militer di dalam pembunuhan-pembunuhan itu. 2 orang keponakan pendeta Yeremia Zanambani bukan hanya dibunuh secara biasa, diculik, disiksa hingga tewas, lalu mayatnya dibakar dan dibuang ke jurang. Jadi betapa kejinya perbuatan pembunuhan, penculikan, penghilangan paksa itu. Yang terlibat 9 orang tersangka dari tentara, 2 orang dari Kodim Paniai, 7 orang dari Batalion Infanteri Para Rider Intan Jaya. Kita bisa melihat di situ satuan perang yang seharusnya hanya untuk perang diturunkan untuk menangani urusan-urusan biasa, bahkan urusan pendeta. Pendeta ini hampir setiap hari, setiap pekan mendatangi pos militer setempat, bertanya, ponakan saya di mana? Luther di mana? Apinus di mana? Ia terus mendatangi. Seharusnya negara melalui aparat TNI-nya membantu mencari di mana 2 keponakan pendeta Yeremia Zanambani. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tanpa ada investigasi dari seorang kepala daerah, Gubernur Lukas NMB, tidak mungkin pemerintah akhirnya mau membentuk tim gabungan pencari fakta. Di dalam tim gabungan pencari fakta ini pun unsur TNI, unsur Badan Intelijen Negara masih enggan untuk mengakui keterlibatan militer. Meskipun pada akhirnya Puspom turun ke Papua dan akhirnya menganulir kesimpulan POM militer setempat di Intan Jaya yang semula membantah keterlibatan militer dan menuduh keterlibatan KKB atau TPNPB dan mengakui bahwa yang terlibat adalah anggota TNI. Tadi Yahya sudah bilang, sayang hukumannya sangat ringan. Komnas HAM juga tidak efektif di dalam melakukan penyelidikan terhadap pendeta Yeremia Zanambani. Sudah jelas itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh militer dan bisa disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat, tetapi Komnas HAM justru merekomendasikan pembentukan pengadilan sipil, yaitu pengadilan koneksitas. Jadi kita bisa melihat bukan hanya unsur negara ada masalah, tetapi sistem perlindungan di dalam Komnas HAM juga tidak efektif gitu. Akibatnya kasus ini tidak selesai. Itu baru satu contoh kasus betapa pilkada itu menentukan situasi hak asasi manusia di tingkat bawah. Di daerah lain, di Provinsi Jawa Timur, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Provinsi Jawa Barat, kita bisa melihat bagaimana pentingnya peran seorang kepala daerah di dalam menentukan situasi hak asasi manusia. Saya bisa katakan di Jawa Barat peran mereka sangat buruk. Warga masyarakat beragama Ahmadiyah dilarang untuk melakukan kegiatan ibadahnya, menjalankan keyakinannya, mendirikan dan menjalankan aktivitas ibadah di rumah ibadah yang mereka bangun sendiri.
Bahkan dalam kasus di Nusa Tenggara Barat, masyarakat Ahmadiyah sampai mengungsi. Jadi pilkada itu sangat menentukan apakah situasi hak asasi manusia di tingkat daerah akan buruk atau setidak-tidaknya bisa ditahan menjadi tidak lebih buruk. Saya tidak mau menganjurkan Anda semua untuk memilih, tapi saya mau jelaskan bahwa pilkada memiliki peran sentral. Sekarang kita berada di dalam situasi di mana hampir mayoritas orang Indonesia meragukan partai politik, tidak percaya partai politik. Bahkan kalau disurvei, partai politik menempati urutan paling rendah tingkat kepercayaannya. Dengan demikian orang muncul keraguan bahwa pilkada ini akan menjadi jawaban. Karena pilkada ini menyajikan orang-orang yang sudah ditetapkan oleh partai-partai politik yang di dalam survei-survei itu tidak dipercaya oleh masyarakat. Setidaknya memiliki kepercayaan paling rendah dibandingkan dengan yang lain-lain. Bahkan dibandingkan dengan jajaran kepolisian, TNI, dan lain sebagainya. Karena itu kita harus berpikir tentang jalan tengahnya. Jalan tengah yang sekarang ini sedang diperdebatkan adalah kota kosong. Di satu sisi ada pihak-pihak yang mengkhawatirkan bahwa pilkada akan direkayasa untuk menetapkan calon tunggal yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Apakah kita percaya dengan pemerintah pusat? Apakah kita percaya bahwa pemerintah pusat akan tidak mengintervensi pilkada? Jokowi mengatakan sebagai presiden, KPU harus hati-hati, pastikan pilkada berintegritas. Jangan ulangi masalah di dalam pilpres kemarin. Apakah kita bisa percaya pernyataan Jokowi itu? Kita menyaksikan pada bulan Maret dalam 2 kali sidang berturut-turut di Jenewa, di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komite HAM PBB, komite yang terdiri para ahli, ada 18 orang, yang merupakan orang-orang yang punya integritas moral yang tinggi, punya pengetahuan, punya kemampuan, mempertanyakan kepada pemerintah Indonesia, mengapa Presiden Anda mengambil tindakan-tindakan yang menyalahgunakan sumber daya negara untuk memastikan anaknya menduduki jabatan tinggi. Untuk pertama kalinya di dalam sejarah reformasi Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa mempertanyakan kredibilitas dan integritas pemilu Indonesia. Jadi, dengan belajar dari pilpres kemarin, pileg kemarin, saya pun punya keraguan bahwa pilkada ini akan benar-benar menjadi pilkada yang bersih, menjadi pilkada yang bebas, menjadi pilkada yang berintegritas gitu. Karena itu kekhawatiran tentang kota kosong, kekhawatiran tentang calon yang direkayasa oleh pemerintah pusat harus kita letakkan di dalam sebuah gerakan politik. Salah satu gerakan politik itu adalah memastikan bahwa setidak-tidaknya, dan kita bisa berbeda tentu saja, setidak-tidaknya ada kota kosong yang disediakan dan dihitung berapa jumlah orang yang tidak menginginkan calon-calon yang tersedia. Setuju? Itu adalah gerakan politik yang harus dihitung untuk mengkoreksi sistem kepartaian yang sangat pragmatis, tidak ada ideologis, dan bernuansa kental kartel. Kartel artinya menang atau kalah, mereka tetap berbagi kekuasaan sesuai dengan porsi yang dimenangkan atau yang dikalahkan oleh mereka gitu. Jadi saya kira tentu kita punya perasaan yang bercampur dalam situasi politik Indonesia hari ini. Tetapi sudah tidak diragukan lagi bahwa jalan politik Indonesia hari ini sedang menuju jalan otoritarianisme. Kalaupun ada pemilu, kalaupun ada pilkada, itu adalah kompetisi yang tidak sehat, kompetisi yang tidak adil antara penguasa yang otoriter melawan pilihan-pilihan partai yang sebenarnya sudah sangat lemah, sudah sangat tumpul gitu. Karena itu kita harus memikirkan sama-sama bagaimana caranya agar pilkada ini tetap memberi sumbangsi yang besar, setidak-tidaknya bisa menahan laju memburuknya situasi hak asasi manusia di Indonesia. Apakah itu dari
keputusan seperti kasus Yeremia Zanambani, kita perlu seorang gubernur yang berani, yang melawan pemerintah pusat, menolak operasi militer, mempersoalkan keterlibatan militer. Tadi Yahya sudah dengan baik menjelaskan undang-undang peradilan militer, undang-undang TNI, dan seterusnya. Kita juga perlu seorang gubernur, kepala daerah yang melindungi masyarakat minoritas agama, termasuk minoritas seksual. Kita juga perlu seorang gubernur yang memastikan bahwa tanah-tanah adat di provinsinya dilindungi, bukan diobral untuk kepentingan investasi dan oligarki. Karena itu, marilah kita rapatkan terus barisan untuk menjaga agar kondisi hak asasi manusia tidak terus memburuk. Kita harus hentikan langkah Jokowi untuk membangun dinastinya, membangun kekuasaan hanya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya sendiri. Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban!